Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Selamat datang kembali di channel English Home Indonesia bersama saya Miss Santi. Dalam belajar bahasa Inggris, kita mengenal ada 16 tenses yang harus kita pelajari. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Kenapa kita harus mempelajari simple past tense? Karena simple past tense ini sering kita jumpai dalam teks naratif maupun teks recount, di mana teks-teks itu keluar dalam UTS ataupun PAS, bahkan ujian nasional. Untuk penjelasan selengkapnya, mari langsung saja kita saksikan video berikut ini. Simple past tense. Menurut jenis predikatnya, kalimat dibagi dalam dua jenis, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verb. Cirinya ada aksi atau kegiatan yang dilakukan. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bantu atau to be. Setelah itu bisa diikuti dengan kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, kata keterangan atau adverb. Sekarang kita bahas dulu simple past tense bentuk verbal. Rumusnya adalah subject plus verb 2 plus complement. Complement di sini maksudnya pelengkap dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, subjek ada 7. They, we, you, I, he, she, it. Tapi ketika kita membuat kalimat tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan nama orang atau benda. Contohnya Anissa, Dewi, kemudian the cat, atau kita memakai the fish, boleh. Kemudian diikuti verb 2. Verb 2 jenisnya ada 2. Regular verbs dan irregular verbs. Kemudian diikuti dengan complement. Complement ini bisa berupa objek atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Dibentuk dari verb 1 ditambah d atau ed. Kita lihat dalam contoh kalimat positifnya. Tiara studied English yesterday. Kata studied itu verb 2. Dibentuk dari kata study, verb 1, ditambah dengan ed, maka menjadi studied. Kemudian, apabila kita ingin membentuk kalimat positif menjadi kalimat negatif, maka kita menambahkan auxiliary did. Kemudian ditambah dengan not, kemudian verbnya diubah menjadi verb 1. Jadi kalimatnya menjadi Tiara did not study English yesterday. Apabila kita ingin mengubahnya menjadi kalimat tanya atau interrogative sentence, maka auxiliary did-nya berada di depan, baru subjeknya, kemudian diikuti verb 1, baru objek dan keterangan. Dan jangan lupa diberikan tanda tanya karena ini merupakan kalimat tanya. Irregular verbs. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Bentuknya berbeda dengan kata kerja pertamanya. Contoh kalimat positifnya di sini ada Nabila wrote letter. Wrote merupakan bentuk kedua dari kata write. Verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Kemudian apabila kita ingin membentuknya menjadi kalimat negatif, maka kita menambahkan auxiliary did dan not, kemudian verbnya diubah menjadi verb 1, yaitu write. Kemudian dalam bentuk kalimat tanya, auxiliary dulu, baru subjek, kemudian diikuti verb 1, baru objek. Di sini saya ada beberapa contoh lainnya mengenai regular verbs. Apabila kalian tahu verb 1-nya, maka hanya menambahkan ed di belakangnya. Verb 2 dan verb 3 sama.
Contohnya finish menjadi finished, finished. Clean, cleaned, cleaned. Repair, repaired, repaired. Visit, visited, visited. Ini yang regular verb. Kemudian yang bentuk irregular verb, verb 1, verb 2, verb 3-nya bentuknya berbeda. Di sini contohnya ada take, took, taken, speak, spoke, spoken, see, saw, seen, eat, ate, eaten. Sekarang kita membahas simple past tense yang berbentuk nominal. Rumusnya adalah subjek, to be. To be-nya di sini karena past tense, maka to be-nya to be past, yaitu was dan were. Kemudian diikuti dengan komplement atau pelengkap. Nah, bagaimana untuk membedakan antara penggunaan was dan were ini? Di sini kita lihat subjek plural atau subjek yang banyak jumlahnya seperti they, we, you, maka menggunakan to be, were. Sedangkan subjek tunggal seperti I, he, she, it menggunakan to be, were. Kemudian diikuti dengan komplement. Contoh dalam kalimat positif, we were happy this morning. Di sini to be-nya we, bentuknya plural atau banyak, maka kita menggunakan to be, were. Kemudian baru diikuti dengan adjektif di sini. Kemudian, apabila kita ingin mengubah kalimat positif menjadi negatif, maka kita hanya menambahkan kata not setelah to be. Jadi kalimatnya menjadi we were not happy this morning. Kemudian dalam bentuk interrogative sentence atau kalimatannya, maka to be-nya berada di depan. Were we happy this morning? Jadi kita tidak perlu menambahkan not setelah to be karena kalimatannya, bukan kalimat negatif. Now let's do the exercise. Change this sentence into negative and interrogative sentence using simple past tense. Jadi tugasnya kalian di sini adalah mengubah kalimat-kalimat ini menjadi bentuk negatif dan interrogatif atau kalimatannya menggunakan simple past tense. Baik, number 1, I visited my close friend 2 days ago. Number 2, we saw the beautiful view in Dieng Plateau. Number 3, Mela and Fitri did their homework together. Number 4, Mr. John and family were at home last week. Number 5, Aninda was late yesterday. Demikian tadi penjelasan mengenai simple past tense. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan menambah wawasan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya juga. Bila kalian menemui kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Tetap semangat belajar, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.